Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri, sebuah ruang cerita di mana kita akan bersama-sama menyingkap tabir rahasia, menelusuri jejak mitos dan legenda, menggali kisah-kisah mistis hingga menguak peristiwa-peristiwa nyata yang masih diselimuti tanda tanya. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono yang sedang berusaha mencari jejak keberadaan Dewi. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Setelah kembali masuk ke dimensi ruang dan waktu di mana Dewi menghilang, tidak lama kemudian Satrio melihat gadis malang itu melesat cepat seperti ditarik oleh kekuatan besar. Dengan tenang, Satrio mulai dapat membaca pola dari dimensi tempatnya berada. Dan tanpa ragu, Satrio kembali memperkuat ajian Sirepawening untuk melindungi dirinya dan untuk menangkap sosok Dewi yang masih melesat tak tentu arah. Ajian Sirepawening yang dia lantunkan dalam batinnya mulai membentuk perisai tipis yang mengelilingi tubuhnya. Cahaya Pawening yang muncul mulai meredam gelombang energi liar yang mulai menyerangnya. Energi hitam yang perlahan berusaha menelan kesadarannya tertahan dan mengalir mengitari tubuhnya seperti arus air yang terbelah batu. Dengan perlindungan dari ajian Sirepawening, Satrio mulai dapat menyesuaikan diri. Dia merasakan denyut energi yang melingkar, lalu menghitung jarak dan waktu antara muncul dan menghilangnya bayangan Dewi. Kedua tangannya mulai terangkat perlahan, membentuk gerakan yang memunculkan energi kebiruan, sementara batinnya terus menajamkan ajian yang melingkupi tubuhnya. Satrio menahan nafas, tubuhnya kaku seperti seorang pemanah yang menunggu momen paling tepat untuk melepas busurnya. Dalam ruang gaib itu, waktu tidak berjalan dengan cara yang sama. Segala sesuatu terasa melesat sekaligus melambat, membuat kesadarannya harus terus terjaga penuh. Tidak lama kemudian, sosok Dewi kembali muncul. Tubuhnya melesat bagai panah yang ditembakkan dari busur tak kasat mata. Rambutnya terurai liar, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat seakan terjebak dalam tidur panjang. Satrio menghentakkan tangannya, membuat sulur-sulur cahaya itu melesat ke arah Dewi dan membentuk jaring bercahaya. Dalam sekejap, tubuh Dewi tertangkap oleh sulur-sulur perak yang melilit lembut dan menahan laju tubuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah energi besar menghentak kuat dan membuat tubuh Satrio ikut tertarik lalu melesat bersama tubuh Dewi. Tubuh Satrio terhuyung ketika pusaran cahaya meledak dan menelannya. Dalam sekejap, semua menjadi gelap, lalu perlahan pandangannya terbuka pada sebuah dunia asing. Sebuah alam gaib yang penuh dengan kesunyian yang menyesakkan. Langit di atasnya merah pekat, seolah retak oleh semburat api yang terus berdenyut. Tanah di bawah kakinya basah, namun bukan air yang menggenang, melainkan lumpur hitam yang mengeluarkan uap panas. Pohon-pohon kering menjulang bengkok, cabang-cabangnya seperti tangan manusia yang mengarah ke langit. Kabut tipis merayap di permukaan membawa aroma anyir bercampur belerang. Di kejauhan samar-samar Satrio melihat sosok Dewi. Gadis itu melayang tak berdaya, tubuhnya terkulai lemas dibawa oleh makhluk gaib berwujud perempuan tua. Rambutnya panjang terurai putih, berkilat pucat di bawah cahaya merah langit.
Wajahnya penuh keriput menyeramkan, matanya kosong namun berkilau tajam. Jemari hitamnya kurus mencengkram tubuh Dewi, menyeretnya perlahan menembus kabut pekat. Satrio berdiri terpaku dengan dada yang berdegup kencang. Dia mencoba berlari mengejar sosok yang menyeret tubuh Dewi. Akan tetapi, langkahnya langsung terhenti ketika hatinya disergap rasa ragu. Dia sadar, jika dia terlalu jauh melangkah, maka jalannya untuk kembali ke masa kini akan semakin tipis, dan bahkan mungkin akan hilang selamanya. Karena tempatnya berada kala itu adalah masa lalu di alam gaib, wilayah asing dengan hukum dan waktu yang berbeda dari dunia manusia. Namun, jika dia tidak mengejar Dewi, semua usaha dan resiko yang sudah dia jalani akan sia-sia. Dia belum mengetahui dengan pasti di mana gadis itu berada, atau bagaimana menghentikan makhluk gaib perempuan tua yang membawanya itu. Hening mencekam melingkupi sekelilingnya. Kabut pekat bergulir di atas tanah lumpur hitam yang seakan hidup dan bernafas. Sesekali, kabut itu membentuk wajah-wajah samar yang menatapnya lalu lenyap kembali. Angin dingin berhembus tanpa arah, membawa suara-suara samar yang berulang-ulang menyebut namanya. Satrio menutup mata, menarik nafas panjang dan merasakan seluruh energi gaib yang menekan tubuhnya. Dalam keheningan itu, satu hal menjadi jelas di hatinya. Dia punya dua pilihan: mundur dan kembali ke dimensi yang membawanya ke tempat ini, atau maju dan mencari Dewi dan berhadapan dengan bahaya yang belum dia ketahui sepenuhnya. Setelah beberapa waktu penuh pergulatan batin, Satrio membuka mata dengan sorot tajam. Tubuhnya tegap, nafasnya mantap. Dia telah membuat keputusan jika dia akan mencari Dewi. Tidak peduli resiko yang menunggu dan tidak peduli pada jalan yang mungkin akan membawanya pada kematian atau tersesat selamanya di tempat itu. Hatinya sudah bulat jika dia ingin menemukan Dewi. Satrio mulai melangkah pelan menembus kabut pekat. Suara desir angin dan bisikan samar mengelilinginya. Tapi Satrio tidak lagi ragu. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke tempat gadis itu terakhir dilihatnya, dan juga lebih dekat dengan kegelapan yang menunggu. Langkah Satrio makin mantap, meski tanah lumpur hitam menempel di setiap injakan kakinya. Kabut pekat menggulung di sekelilingnya, bergerak seperti makhluk hidup yang bernafas. Pohon-pohon kering menjulang bengkok, cabangnya seperti jemari raksasa yang meraih langit merah pekat di atas kepalanya. Aroma anyir bercampur belerang menusuk hidung, membuat setiap nafas terasa berat. Setelah jauh melangkah, tiba-tiba dari kejauhan gerakan samar terlihat di balik kabut pekat. Sosok-sosok makhluk hitam kurus mulai merayap. Tubuh mereka menekuk dengan cara yang tidak manusiawi. Dari kegelapan, mata merah menyala satu persatu, menatap tajam ke arah Satrio dan bergerak perlahan namun pasti mendekat. Satrio menghentikan langkahnya, jantungnya berdegup kencang, tapi batinnya tetap waspada. Energi gelap terasa semakin menebal, seakan kabut yang mengelilinginya menjelma menjadi tangan-tangan tak kasat mata yang siap meraih dan menelannya. Beberapa saat kemudian, gerombolan makhluk yang jumlahnya sangat banyak itu akhirnya tampak jelas. Tubuh mereka kurus dengan kulit kelabu retak-retak, mulut dipenuhi taring panjang yang melengkung menyeramkan. Mereka berjalan serempak, langkahnya sunyi namun aura ancamannya begitu nyata. Raungan panjang menggema di setiap sudut alam gaib, menambah kengerian yang sudah menyesakkan dada. Satrio menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Dia memperkuat ajian Sirpa Wening dan membiarkan energi gaibnya itu menyelimuti tubuhnya hingga perlahan wujudnya lenyap dari pandangan. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan dari Surjan Sakti segera berpendar halus, meredam tekanan energi gelap yang terus menghimpit.
Sekejap kemudian, gerombolan makhluk gaib yang jumlahnya ratusan tampak kebingungan. Mereka meraung dan mengedarkan pandangan ke sekitar untuk mencari sosok pemuda yang tiba-tiba saja menghilang. Namun, di tengah kebingungan makhluk-makhluk gaib itu, ada satu sosok di antara mereka yang tampak berbeda. Sosok makhluk tua dengan tubuhnya yang bungkuk, serta kulit keriput seperti kertas lapuk dan mata hijau menyala. Aura jahatnya lebih pekat dari yang lain, membuat kabut di sekitarnya bergetar. Dia menatap lurus ke arah Satrio seolah tahu persis di mana pemuda itu berada. Tanpa peringatan, makhluk itu melesat. Gerakannya begitu cepat, tubuh bungkuknya seperti lenyap di telan kabut. Lalu tiba-tiba muncul tepat di hadapan Satrio. Cakar hitamnya menebas udara, meninggalkan jejak kilatan gelap yang seolah mampu membelah ruang. Satrio berusaha menghindar, namun kecepatannya tidak sebanding. Tebasan pertama berhasil dielakkan, tetapi serangan berikutnya menghantam keras di dadanya, membuat tubuh Satrio terpental mundur. Satrio meringis menahan rasa sakit. Darah hangat menyembur dari mulutnya dan belum sempat dia mengatur nafas, makhluk itu kembali menerjang. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi. Cakar yang menukik, pukulan kasar penuh tenaga gaib, bahkan hembusan nafas hitam yang membuat udara di sekeliling Satrio seperti terbakar. Dia berputar, menghindar sejauh yang dia mampu. Namun beberapa serangan tetap menembus pertahanannya. Tubuhnya terguncang, bahunya robek dan rasa sakit menembus hingga ke tulang. Setiap langkah mundur membuat tanah berlumpur itu seperti menelan kakinya, seakan seluruh alam gaib telah bersekongkol untuk mengurungnya. Kabut berputar semakin rapat, suara raungan dari gerombolan makhluk lain menggema, menambah tekanan batin. Untuk sesaat, Satrio benar-benar terdesak, nafasnya terengah dan tubuhnya hampir tidak sanggup lagi berdiri. Namun di tengah kepungan rasa sakit itu, matanya tetap menyala dengan tekad. Dia menggenggam keris jantaka lebih erat, menyalurkan seluruh sisa tenaga yang dia punya. Dengan segenap sisa kekuatannya, Satrio menenangkan batinnya. Dia mulai merapal ajian Guntur Wulung, membiarkan energi petir hitam itu berpadu dengan kekuatan keris jantaka. Perlahan tapi pasti, bilah pusaka itu berpendar dengan cahaya biru kehitaman dan menyala kian terang. Lalu tanpa sedikit pun keraguan, Satrio menebaskannya ke arah makhluk tua tersebut dengan hentakan penuh kekuatan gaib. Apa yang dilakukan Satrio pun akhirnya membuahkan hasil. Dengan memadukan ajian Guntur Wulung dan bilah keris jantaka, akhirnya dia dapat melesakkan serangan telak yang menembus tubuh makhluk gaib itu. Jeritan mengerikan pecah disertai ledakan aura gelap yang merobek kabut di sekitarnya. Ketika bilah keris jantaka menancap tepat di dada sosok tersebut, getaran keras memaksa tanah berguncang. Namun Satrio tetap teguh menggenggam kerisnya dengan erat. Dalam sekejap, tubuh makhluk tua itu hancur menjadi debu hitam pekat, dan sisa energi dari kehancurannya berputar liar, membentuk pusaran kuat yang menyeret tubuh Satrio tanpa bisa dicegah. Seketika itu juga pandangan Satrio menjadi gelap dan dia kehilangan kesadarannya. Namun tidak lama kemudian Satrio tersentak. Matanya kembali terbuka, nafasnya teratur dan tubuhnya utuh tanpa luka sedikit pun. Seakan pertempuran yang baru saja dialaminya itu tidak pernah terjadi. Dia menatap telapak tangannya yang bersih lalu mengamati ke sekeliling. Semuanya sama, kabut tebal, pohon-pohon kering yang menjulang bengkok, tanah berlumpur hitam yang mengeluarkan uap panas dan aroma anyir bercampur belerang. Dia mengerjapkan mata berulang kali mencoba menyesuaikan kenyataan dengan apa yang baru saja dia alami. Segala sesuatunya terasa aneh. Ada rasa sakit tapi tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Dan ada ledakan energi gelap tapi dia masih berdiri tanpa cedera. Perlahan Satrio menurunkan kerisnya meski kedua tangannya masih gemetar.
Kabut di sekelilingnya berputar pelan seakan menyadari keberadaannya. Suara raungan terdengar di kejauhan, samar namun menghentak dada dan membuatnya merinding. Saat itu dia menyadari jika ada sesuatu yang lebih aneh. Dia merasa jika tempatnya berada sama persis dengan titik awal dia memasuki alam gaib tersebut. Setelah merasa yakin akan tempat di mana dia berada kala itu, pandangannya kembali tertuju ke arah depan. Dan betapa terkejutnya Satrio ketika dia melihat sosok Dewi tampak di kejauhan. Tubuhnya terkulai lemas dan diseret oleh makhluk gaib berwujud perempuan tua berambut putih panjang. Rambutnya terurai liar berkilau pucat. Wajahnya penuh keriput menyeramkan, matanya kosong namun berkilau. Jemari hitam kurusnya mencengkram tubuh Dewi, menyeretnya perlahan menembus kabut pekat. Jantung Satrio berdegup kencang, hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia mengenali pemandangan itu yang sama persis seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dadanya terasa sesak, seolah waktu sedang mengejeknya dengan pengulangan yang tidak masuk akal. Tangannya mengepal kencang, membuat bilah keris Jantaka bergetar halus, menyerap getaran batinnya yang penuh amarah. Namun di balik itu ada kebingungan yang tidak bisa dia singkirkan. Mengapa semuanya kembali seperti semula? Apakah dirinya terjebak dalam lingkaran waktu di alam gaib yang dimainkan oleh makhluk-makhluk penghuni tempat itu? Satrio menahan langkahnya dan mencoba mengatur nafasnya. Dia tahu jika dia gegabah menyerang, dia hanya akan mengulangi kegagalan yang sama. Tatapannya tajam mengikuti setiap gerak makhluk gaib perempuan tua itu, mencari celah dan menunggu tanda yang mungkin bisa membawanya pada jalan keluar. Di kejauhan kabut bergolak perlahan, seperti berbisik, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Raungan samar kembali terdengar menandai bahwa dia tidak sendirian. Di sana, di alam antah berantah itu, ada ancaman yang sedang menanti dan terus mengintai dari balik gelap. Namun satu hal yang pasti, tekadnya masih sama. Satrio tidak akan membiarkan Dewi lenyap begitu saja di hadapannya. Dengan langkah mantap, dia kembali mengejar sosok perempuan tua berambut putih panjang itu. Kabut semakin tebal, pohon-pohon kering menjulang seperti bayangan raksasa yang mengintai, dan tanah berlumpur hitam terasa bergetar setiap kali dia menapakkan kaki. Semakin jauh dia masuk, semakin pekat tekanan energi yang menekannya, seolah seluruh hutan gaib itu menolak kehadirannya. Dada Satrio terasa sesak, surjan sakti di tubuhnya bergetar menahan serangan gaib yang tidak kasat mata. Dan belum sempat dia mempercepat langkah, raungan panjang kembali menggema. Lalu dari balik kabut muncullah puluhan dan bahkan ratusan makhluk gaib berwujud hitam kurus dengan mata merah menyala dan taring yang menjuntai. Mereka adalah gerombolan yang sebelumnya pernah dia hadapi, tapi kini jumlahnya jauh lebih banyak dan mengepungnya dari segala arah. Satrio berdiri tegak dan berusaha tetap tenang. Dia merapal ajian Sirepawening untuk menyamarkan keberadaannya dan melindungi dirinya dari serangan makhluk-makhluk mengerikan itu. Namun, kali ini tidak ada cahaya keemasan yang muncul. Dia merasakan dengan jelas jika energi Sirepawening tidak sama seperti biasanya. Makhluk-makhluk itu meraung bersahut-sahutan, lalu mereka melompat serentak, dan pertempuran gaib pun kembali pecah. Keris Jantaka berkilau biru menebas, menusuk, dan memecah tubuh-tubuh gaib tersebut menjadi serpihan hitam. Ajian guntur wulung bergaung dari dalam tubuh Satrio. Setiap percikan cahayanya menggelegar seperti petir yang menghantam bumi. Namun, jumlah lawan terlalu banyak. Setiap satu makhluk hancur, tiga lainnya langsung menerkam. Tubuh Satrio mulai terguncang, bahunya robek oleh cakar, serta dadanya dihantam keras hingga darah memancar dari mulutnya. Akan tetapi dia tetap bertahan. Meski nafasnya terengah
dan meski rasa sakit menembus tulang. Kenapa ajian Sirapawening tidak bekerja sama sekali? Gumamnya dalam hati sambil terus mencari cara untuk dapat pergi dari kepungan makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya semakin bertambah itu. Rasa khawatir pun mulai merayap di dadanya. Satrio sadar bahwa tanpa ajian Sirapawening, dia seolah benar-benar telanjang di hadapan gerombolan makhluk gaib yang terus bertambah banyak dan mengepungnya seperti gelombang tanpa akhir. Walaupun di tubuhnya masih ada surjan sakti, tapi rasanya itu tidak cukup untuk melindunginya dari serangan yang datang secara bersamaan. Namun, Satrio tidak sedikit pun gentar. Dia terus melesatkan serangan yang dapat menghancurkan makhluk-makhluk gaib tersebut. Dan setelah berusaha melawan dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuannya, akhirnya sebuah serangan telak menghantam punggungnya dan membuatnya terjengkang. Dunia di sekelilingnya terasa berputar dan tubuh Satrio pun akhirnya roboh. Bilah keris Jantaka terlepas dari genggamannya dan makhluk-makhluk gaib itu mulai mencabik-cabik tubuhnya dengan brutal. Seketika pandangan Satrio menjadi gelap. Semua rasa sakit, raungan makhluk, dan bau darah yang menyengat hilang begitu saja. Lalu tanpa dia sadari, matanya kembali terbuka. Nafasnya teratur, tubuhnya utuh tanpa sedikit pun luka. Seolah pertempuran barusan hanyalah mimpi buruk yang kabur dari ingatannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya pelan dalam hati. Tidak lama kemudian, Satrio kembali dibuat terkejut. Ketika dari kejauhan, samar-samar dia kembali melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Sosok Dewi masih terlihat terkulai lemah dan diseret oleh makhluk gaib perempuan tua berambut putih panjang. Ini kok sama seperti sebelumnya? Gumam Satrio yang tidak menyangka jika akan kembali mengulangi kejadian yang sama. Hatinya tercekat antara ngeri dan heran. Dia merasa waktu di tempat itu mengulang pada takdir yang sama. Akan tetapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dia rasakan dalam tubuhnya. Sebuah getaran asing yang samar tapi menusuk halus di balik lapisan tenaga dalamnya. Getaran energi itu seperti berdenyut liar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Satrio menunduk menatap kedua telapak tangannya. Dia mencoba merapal ajian Sirapawening dan membiarkan mantranya mengalir dalam batinnya. Namun hasilnya masih sama. Tidak ada cahaya dan tidak ada perisai gaib yang biasanya melingkupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Kenapa ajian Sirapawening tiba-tiba menghilang? Gumamnya dalam hati dengan sorot mata penuh keraguan. Kabut di sekitarnya berputar perlahan seperti mengejek kelemahan yang baru saja dia sadari. Bersamaan dengan itu, ingatannya kembali pada sosok makhluk tua yang telah dia musnahkan sebelumnya. Bagaimana tubuh rapuh itu hancur menjadi debu hitam, lalu meledakkan energi liar yang menyeretnya tanpa terkendali. Apakah energi liar dari makhluk itu telah menyatu dengan tubuhku? Tanyanya dalam hati sambil menatap kedua tangannya yang gemetar halus, seakan ada sesuatu yang berdenyut di balik kulitnya. Perlahan-lahan Satrio mulai mengerti, energi dari ajian Sirapawening bukan hilang begitu saja. Dia bisa merasakannya seperti terkurung, tertutup lapisan asing dari kekuatan gelap yang kini bersarang di dalam dirinya. Dan karena itulah, ajian Sirapawening tidak dapat lagi dia gunakan. Jadi, sekarang aku harus menghadapi mereka tanpa ajian Sirapawening. Gumamnya lagi dengan sorot mata penuh keraguan, namun juga menyala dengan tekad baru. Kabut berdesis lembut di sekitarnya seakan ikut menertawakan keputusan yang baru saja dia sadari. Satrio menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan gemuruh di dalam hatinya. Meski ajian Sirapawening tidak lagi bisa diandalkan, tapi tekadnya tetap menyala.
Dia menggenggam erat keris Jantaka, merasakan getaran energi petir dari ajian Guntur Wulung yang masih tersisa di tubuhnya, meski tidak sekuat sebelumnya.